Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saudara-saudaraku, saya percaya bahwa dalam tuntunan Tuhan kita dalam keadaan sehat, baik, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat. Suci, suci, suci. Kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, suci, suci. Bait yang kedua, mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan. Dan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-18. Ulangan 5 ayat yang ke-18. Ulangan 5 ayat 18. Jangan berzina. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, topik renungan harian kita hari ini sesuai dengan Ulangan 5 ayat 18. Jangan berzina. Saudara-saudari, ketika Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir memasuki tanah Kanaan, ya, umat Israel adalah umat Tuhan yang di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka harus diberikan perintah, ya, ketentuan-ketentuan agar mereka menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. 10 perintah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk semua umat Israel mengajarkan kepada kita menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama sampai keempat bagaimana mengatur hubungan kita dengan Tuhan, agar kita tetap menyembah Tuhan, tidak menduakan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Bagian yang kedua, yaitu dari perintah kelima sampai yang ke-10, itu mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, yang dimulai dengan bagaimana hubungan kita di tengah keluarga, hormat kepada orang tua, ya, sampai juga dengan orang lain. Salah satu adalah Ulangan 5 ayat 18, jangan berzina. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perzinahan yaitu hal-hal yang dilakukan yang membawa kita jatuh ke dalam dosa,
yang tentu bukan hanya melalui perbuatan, ya, berzina dengan orang lain, bukan hanya melalui perbuatan, tetapi dalam pikiran juga, dalam hati juga, seperti yang disampaikan dalam Matius, ya, Matius 5 ayat 28. Apa yang disampaikan Matius 5 ayat yang ke-28, pengajaran Tuhan Yesus, dia mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ternyata bukan hanya ketika perzinahan, perselingkuhan itu dilakukan, ya, tetapi ketika ada di dalam hati, ketika melihat orang lain, menginginkannya, dan itu sudah menjadi bagian dari perzinahan di dalam hati. Sangat tegas sekali Yesus mengatakan hal ini kepada kita. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tentu ini menjadi perintah yang harus kita lakukan untuk menjaga kekudusan tubuh kita, kekudusan diri kita, kekudusan hidup kita, kekudusan rumah tangga. Karena tidak ada rumah tangga yang nyaman, tidak ada rumah tangga yang damai sejahtera, tidak ada rumah tangga yang akan berjalan dengan baik jikalau ada terjadi perzinahan, baik yang dilakukan oleh suami atau istri, atau juga anak-anak. Bahkan perzinahan membuat rumah tangga menjadi hancur, terjadi perceraian. Oleh karena itu sangat didorong bagi kita untuk jangan berzina, menjaga kekudusan hidup, menjaga kekudusan pernikahan, tetap komitmen dalam cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada pasangan, cinta kasih kepada keluarga. Karena itu saudara-saudari, tidak ada satu keluarga manapun, ya, terlebih keluarga yang takut akan Tuhan, akan tetap hidup dalam damai ketika terjadi perzinahan. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari tetap hidup setia kepada Tuhan, memiliki hubungan yang erat dekat dengan Tuhan, memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya, serta melakukan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Tuhan sudah mengaturkan hidup kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi pasangan kita. Sehingga dengan demikian kita tidak akan jatuh kepada perzinahan. Karena itu, saudaraku, janganlah berzina. Tetaplah jaga kekudusan hidup kita, diri kita, tubuh kita, keluarga kita. Saya percaya bahwa Roh Kudus memampukan kita hidup setia kepada Tuhan. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus. Kita percaya bahwa ketika kita berserah kepada Yesus, kita dimampukan untuk tetap menjalani hidup kita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Mari menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 364. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Firman Tuhan yang mengajar kami untuk menjaga kekudusan tubuh kami, kekudusan hidup kami, agar kami tidak melakukan perzinahan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus menuntun kami menjaga kekudusan hidup kami. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudari kami, mengasihi pasangan kami, mengasihi keluarga kami. Sehingga Tuhan, kami tetap hidup di dalam Tuhan. Kami tidak melakukan perselingkuhan, perzinahan hanya oleh karena tuntunan Roh Kudus Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami sudah melakukan dosa ini, ajar kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudari kami, jemaat Tuhan dimanapun berada, yang di dalam pergumulan yang dirasakan oleh karena terjadinya masalah-masalah perselingkuhan, perzinahan, sehingga terjadi prahara dalam rumah tangga. Tuhan, tolonglah agar mau kembali ke jalan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan, sehingga persoalan-persoalan dalam rumah tangga juga boleh diselesaikan dengan baik di dalam Tuhan. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit dimanapun berada ya Tuhan, agar kiranya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna, tetap dalam keadaan sehat, baik di dalam Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit, demikian juga yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkati, berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Kami mendoakan yang kami kasihi kakak kami Norana Debrahin. Kami mendoakan pemulihan kesehatan Biring Iya. Kami mendoakan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi orang tua kami Tigan Ota, bagi adik kami Kori, bagi kakak kami Nadik Kembar, pulih sempurna di dalam Tuhan. Bagi anak kami Nathan dan Eki, kami percaya Tuhan pulih sempurna di dalam Tuhan. Yang sudah sehat sembuh, kami bersyukur hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Kami mendoakan anak kami Adriel Barus, Clara Barus, Arif Purba, agar di tengah-tengah pemberkasan untuk boleh masuk sekolah polisi, mereka boleh persiapkan semuanya dengan baik ya Tuhan, dan tes demi tes yang akan mereka jalani. Kami percaya Tuhan menolong, bahkan Tuhan sudah melihat bagaimana persiapan mereka untuk itu. Kami memohon kepadamu Tuhan, tolonglah. Tuhan berkati kakak kami, kakak Dalfitra Siboya juga. Tuhan, kuatkan dia, teguhkan dia, berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Oleh karena kaki kirinya yang sakit, kami percaya di dalam Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini. Mampukan kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap bersandar kepada Tuhan, tetap setia hidup di dalam Tuhan, dan jangan melakukan perzinahan. Dan ketika kita menjalani aktivitas kita hari ini, jangan lupa tetap patuh pada protokol kesehatan, tetap berdoa, tetap bersukacita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.